Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, para siswa sekalian, sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang makin mengkhawatirkan di desa kita, khususnya di Desa Bukit Pariaman yang sekarang berada pada zona merah. Maka untuk itu saya berpesan kepada para siswa sekalian untuk selalu mentaati protokol kesehatan, selalu cuci tangan, kemudian pakai masker kalau keluar dari rumah, dan hindari kerumunan massa. Atau kalau tidak begitu penting, jangan bepergian. Bekerja, belajar, dan beraktivitas di rumah. Baiklah, akan kita mulai pelajaran kita yang kemarin. Sekarang kita akan mempelajari tentang pasar dan terbentuknya harga pasar dalam perekonomian. Yang akan kita bahas pertama adalah permintaan. Pengertian permintaan adalah kesediaan pembeli untuk membeli berbagai jumlah barang pada berbagai tingkat harga pada waktu tertentu. Dalam hal ini terkait dengan pembeli itu bersedia apa tidak untuk membeli. Kalau bersedia, tentunya jumlahnya berapa yang akan dibeli. Kemudian pada harga berapa dan kapan itu ada waktunya. Mungkin sekarang tidak mau beli karena tidak punya uang. Punyanya uang baru minggu depan. Makanya di sini dibatasi waktunya tertentu. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor-faktor permintaan itu ada banyak yang perlu kita sampaikan di sini. Yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan sangat berpengaruh pada jumlah barang yang diminta. Kalau pendapatannya naik, otomatis jumlah barang yang diminta juga bertambah. Selera itu juga berkaitan dengan suka atau tidak suka, nyaman atau tidak nyaman. Kalau seleranya tinggi tentunya juga akan meningkat jumlah yang diminta. Kalau seleranya rendah tentunya juga jangankan mau konsumsi, mau saja tidak. Kemudian yang ketiga, adanya barang substitusi. Kalau barang yang satu itu mahal, maka bisa pindah pada barang lain yang sejenis. Contoh pada saat ini minyak tanah mahal, maka orang masak bisa beralih ke gas atau ke kayu bakar ataupun juga menggunakan arang. Dan yang lain juga bisa disesuaikan. Ekspektasi itu harapan. Harapan harga di masa yang akan datang, kalau sekarang mahal, nunggu nanti murah. Kemudian yang berikutnya adalah harga barang itu sendiri. Harga yang berkaitan dengan barang yang akan kita beli. Kalau mahal tentunya tidak banyak yang dibeli. Kalau murah ya bisa banyak yang dibeli. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini kalau tingkat nasional, kalau tingkatnya masih keluarga, tentunya kebutuhan yang tadinya hanya bapak dan ibu dengan yang sudah anaknya 2 atau 3 itu berbeda. Beli nasi goreng kalau hanya bapak dan ibunya cukup 2 bungkus, kalau anaknya 3 ya ditambahi, jangan sampai rebutan. Dan prestis. Prestis itu harga diri seorang, gengsi. Faktor gengsi itu juga mempengaruhi jumlah yang diminta. Karena supaya ingin disanjung sama tetangganya, maka walaupun hutang itu beli sepeda motor yang bagus, HP yang bagus, supaya apa? Mendapatkan pujian dari tetangganya atau temannya. Dan yang berikutnya adalah bencana alam, itu juga sangat mempengaruhi dalam faktor permintaan.
bencana alam di sini kalau memang ada bencana, jangankan mau membeli murah pun nggak bisa. Mintanya hanya beri bantuan itu kalau ada bencana alam. Maka berapapun harga tidak akan berpengaruh terhadap jumlah yang diminta atau yang dibutuhkan oleh konsumen. Selanjutnya, hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, jumlah barang yang diminta berbanding terbalik dengan tingkat harga. Artinya, harga itu berbanding terbalik dengan jumlah yang diminta. Berlawanan, jika harganya naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Atau sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah yang diminta cenderung untuk bertambah. Nah, dari hukum permintaan dapat kita gambarkan bentuk kurva permintaan karena tadi berbanding terbalik, maka kurva permintaan itu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, mempunyai slope atau kemiringan yang negatif. Mengapa negatif? Karena berbanding terbalik. Dari gambar tersebut di sini sumbu P itu adalah sumbu harga, kemudian sumbu H itu adalah sumbu kuantiti. Karena dari D berarti demand, berarti jumlah barang yang diminta. O itu titik pusatnya. Kemudian garis miring yang berwarna merah ini adalah garis permintaan atau kurva permintaannya yang disimbolkan dengan D. Itu adalah demand. Jadi P itu price, D itu jumlah barang yang diminta, yang ini. Kemudian D itu adalah demand atau kurva permintaannya. Lanjut. Fungsi permintaan. Fungsi ini adalah hubungan antara dua variabel, yaitu hubungan antara variabel harga dan variabel jumlah barang yang diminta. Untuk menentukan fungsi permintaan, sebagai bentuk umumnya nanti adalah P sama dengan min B D ditambah A. Saya ulang, P sama dengan min B plus A. D ini hanya menunjukkan permintaan. P itu adalah harga, kemudian min B itu adalah menunjukkan koefisien atau slope atau kemiringan. Tadi kurva permintaan kan miring dari kiri atas ke kanan bawah. Miringnya seberapa itu ditentukan oleh B. Kemudian A itu adalah konstanta atau nilai yang tetap. Nah, untuk menentukan fungsi permintaan bisa kita gunakan dua rumus. Rumus yang pertama yang sering kita jumpai dulu kalau matematika itu di SMP pada saat kita belajar persamaan linier. Kalau di SMP itu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kalau di ekonomi, kita ubah menjadi P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Atau bisa dirumuskan dalam bentuk yang lain, P min P1 sama dengan B kali Q min Q1 dengan catatan B itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus P2 min P1 per Q2 min Q1. Nanti akan kita beri contoh bagaimana cara menentukan fungsi permintaan. Oke, kita beri contoh. Contoh pada harga Rp2.000 per biji pisang. Pisang goreng, saya ulang, pada harga Rp2.000 per biji pisang goreng, jumlah yang diminta 10 biji. Sedangkan pada harga Rp1.500 per biji, jumlah yang diminta 15 biji. Tentukan yang A, fungsi permintaan, kemudian gambar grafiknya. Nah,
Untuk penyelesaiannya, itu diketahui P1 ingat tadi 2000, Q1-nya 10, mana 10 ini tadi. P2 15, 1500, Q2-nya 15 biji. Ditanya yang A itu adalah fungsi permintaan, B-nya gambar grafik. Kita lihat rumusnya tadi kita masukkan rumus yang pertama, P min P1 per P2 min 1 rumus tadi, Q min 1 sama per Q2 min 1 tinggal masukkan P min 2000 per 1500 min 2000 sama dengan Q min 10 dibagi 15 min 10. Nah, kita kalkulasi P min 2000 per min 500 karena 1500 dikurangi 2000 min 500. Kemudian 15 min 10 itu adalah 5. Sehingga sebelum kita kalikan silang, ini sebenarnya perkalian silang. Tapi sebelum kita kalikan silang, kita sederhanakan dulu bahwa 500 dengan 5 itu adalah bisa kita bagi 5. 5 dibagi 5, 1. 500 dibagi 5 itu 100. Sehingga min 100 kalikan di sini, ini tinggal 1 kalikan yang ini, jadi kali silang. Sehingga P min 2000 kali 1 tetap angkanya P min 2000 sama dengan tadi min 500 tinggal min 100. Min 100 kali Q min 10 dalam kurung masih. Kita buka kurungnya jadi P min 2000 sama dengan min 100 Q plus 100 kali 10 karena min jadi plus 1000. Ya, P kita tinggal sendirian, 2000 yang kita pindah ke kanan jadi plus. Sehingga P sama dengan min 1000 Q plus 3000. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi permintaan yang dicari A. Lanjut B, bagaimana cara menggambar grafiknya? Gambar grafik P sama dengan min 100 Q plus 3000. Cara menggambar itu dengan memotongkan kedua sumbunya. Pertama kita potongkan dengan sumbu P. Garis itu kalau memotong sumbu P, maka bisa dipastikan sumbu Q-nya ini 0. Nah, garis memotong di sini, mau di sini, atau di sini, di sini. Sepanjang garis P ini kalau memotong, nilai Q-nya pasti 0. Di sini 0,1000, di sini 0,2000, nah di sini 0,3000. Kalau garis Q sama dengan 0, berarti ada di sumbu P, sehingga kalau Q-nya diganti 0, maka P-nya tinggal 3000. Nah, P-nya jadi 3000. Sehingga titik pertama didapatkan Q-nya 0, P-nya 3000. Maka 0,3000 nih. Ini titik pertama. Untuk menjadi garis harus minimal 2 titik. Titik yang kedua kita cari dengan sebaliknya memotongkan garis itu ke sumbu Q. Garis kalau memotong sumbu Q maka P sama dengan 0. Sehingga 0 sama dengan min 100 Q plus 3000. 100 Q kita pindah sama dengan 3000. Q-nya sama dengan 30. Sehingga mendapatkan titik kedua tadi P-nya 0, Q-nya 30. Maka titik kedua adalah 30,0. Jangan lupa yang depan adalah Q, yang belakang P. Sehingga kita skala, sekarang kita bikin dua sumbu. Sumbu P, sumbu Q. Atau kalau matematika sumbu X, sumbu Y. Tadi titik pertama berapa? 0,3000. 0 di sini. 0 yang ketinggalan ini. Tidak ada angkanya 0. 0,3000 ini kita skala ini 1000, 2000, 3000. Skala P dan skala Q tidak harus sama. Karena P itu harga, Q itu jumlah barang. Tadi apa pisang goreng, tidak mungkin sama dengan harga. Nih, jadi 3000 di sini, 0,3000 di titik sini, kemudian 30,0 di sini. Ya, tinggal menghubungkan. Nah, disinilah profil permintaannya. Ya, itu P sama dengan min 100 Q
plus 3.000. Ini caranya. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti silakan dibuat soal sendiri, soal seperti contoh, tadi pisang goreng, kalian bisa memberikan contoh dengan barang yang lain, apakah itu es krim, apakah itu baju, apa jilbab, apa sepatu, apa bubur kacang hijau, es es kelapa atau dan sebagainya pada harga sekian rupiah es kelapa, jumlah yang diminta sekian, sedangkan pada harga sekian, nah, dan terusnya. Silahkan mengikuti contoh, kemudian dicari fungsi permintaannya kayak tadi, pakai rumus, ada 2 rumus silahkan dipilih. Kemudian yang B digambar grafiknya, kayak contoh yang tadi. Nah, tadi ada contohnya toh. Nah, ini gambar grafiknya, yang ini cara menentukan rumusnya. Cara menentukan fungsi permintaan ini, cara menggambar grafiknya ini, contohnya silakan dipahami, kemudian dijawab latihannya supaya kalian lebih paham. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kali ini, mudah-mudahan lebih jelas dari apa yang telah kalian pelajari yang kemarin. Inilah penjelasan saya supaya lebih gamblang dan lebih bisa dimengerti lagi. Silakan tugas ini nanti ditulis di buku latihan, kemudian difoto dan dikirim ke WA pribadi lewat atau WA Pak Muhadi. Selamat mengerjakan. Semoga tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Ingat, kesehatan lebih utama daripada segala-galanya. Dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali di lain pertemuan dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.